Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa dalam mata kuliah Metode Penelitian Manajemen dan Bisnis. Kali ini kita akan membahas pendahuluan, pengantar dari mata kuliah ini. Di mana pokok bahasannya akan terdiri dari pengertian metode penelitian, jenis-jenis penelitian, macam-macam data penelitian, proses penelitian, pengertian dan ruang lingkup penelitian bisnis, dan syarat-syarat penelitian bisnis. Pengertian metode penelitian. Metode penelitian adalah cara ilmiah yang didasarkan pada ciri-ciri keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis. Untuk apa cara ilmiah itu? Untuk mendapatkan data. Data itu adalah sesuatu yang empiris dan valid, reliable dan konsisten, serta objektif. Disepakati bersama, jadi datanya empiris dan valid. Tujuannya apa? Ya, untuk tujuan dan kegunaan tertentu. Bisa penemuan, bisa pembuktian, bisa pengembangan. Penemuan, ya dia artinya betul-betul baru. Kemudian betul-betul baru artinya bukan discovery, tapi invensi. Discovery kan dia udah ada tuh, baru ketemu kita. Itu namanya discovery. Tapi kalau invensi itu menemukan sesuatu yang sebelumnya belum ada. Nah, atau juga untuk pembuktian data yang digunakan untuk membuktikan keraguan-raguan. Dan juga sering untuk pengembangan, jadi untuk memperdalam dan memperlebar atau memperluas pengetahuan yang ada. Jadi, singkat kata, pengertian metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data guna tujuan dan kegunaan tertentu. Silakan saudara susun sendiri kalimatnya. Yang penting mengandung 3 hal itu. Penelitian menurut tujuan, ada penelitian dasar dan ada penelitian terapan. Penelitian menurut metode, ada penelitian survei, ada penelitian ex post facto, ada penelitian eksperimen, ada penelitian naturalistik, ada penelitian kebijakan. Ya, mungkin bisa juga kita lakukan penelitian kebijakan di manajemen ini. Dan ada penelitian tindak, action research, serta penelitian evaluasi. Itu juga sering atau memungkinkan di prodi manajemen untuk melakukan penelitian evaluasi terhadap suatu program yang dilaksanakan oleh para manajer. Yang terakhir, penelitian sejarah, kejadian-kejadian logis yang berlangsung di masa lalu. Penelitian bertingkat eksplanasi, ada penelitian deskriptif, mengetahui nilai variabel mandiri dari satu atau lebih variabel tanpa membuat perbandingan atau berusaha menghubungkan dengan variabel lain. Penelitian komparatif bersifat membandingkan variabel-variabel penelitian, dan penelitian asosiatif bermaksud untuk mengetahui hubungan atau pengaruh dua variabel atau lebih. Contoh penelitian deskriptif misalnya kinerja keuangan BUMN tahun XXX, kerugian pedagang akibat banjir tahun XXX, karena dampak COVID-19 bagi penduduk Jakarta. Penelitian komparatif itu perbandingan, membandingkan, misalnya perbandingan kinerja keuangan BUMN dan swasta pada tahun berapa itu, pada tahun tertentu, misalnya 2019, 2018. Perbandingan kerugian pedagang akibat banjir tahun 2002 di Jakarta Selatan dan Jakarta Utara. Jadi yang dibandingkan itu
tempatnya, bisa juga yang dibantukan waktunya. Penelitian asosiatif, misalnya pengaruh iklan terhadap volume penjualan, hubungan antara tingkat pendidikan dan daya beli konsumen. Itu contoh-contoh dari penelitian berdasarkan tingkat eksplanasinya. Deskriptif, komparatif, asosiatif. Macam data. Nah, data kualitatif itu bentuknya kata-kata, verbal. Ya. Sedangkan data kuantitatif itu angka. Bisa bersifat diskrit, bisa bersifat kontinum berskala, ordinal, interval, atau rasio. Jadi salah satu hal yang membedakan penelitian kualitatif dan kuantitatif adalah datanya. Pada penelitian kualitatif, datanya itu kata-kata, verbal. Pada penelitian kuantitatif, datanya itu angka, numerik. Proses penelitian yang kuantitatif itu sifatnya logiko, hipotetiko, verifikatif, yang didasarkan pada asumsi-asumsi objektif empiris. Misalnya, bahwa objek dapat diklasifikasi menurut sifat, menurut jenis, menurut struktur, menurut bentuk, warna, dan sebagainya. Bahwa setiap gejala ada penyebabnya. Asumsi yang kedua. Asumsi yang ketiga misalnya, bahwa sesuatu gejala tidak mengalami perubahan dalam jangka waktu tertentu. Proses penelitian kuantitatif. Mulai dari sumber masalah, baik secara empiris maupun teoritis. Kemudian bisa dari situ dirumuskan masalah. Ada rumusan masalah. Lalu dengan membaca atau berpikir, kemudian dituangkan konsep dan teori yang relevan. Selanjutnya dari hasil penelitian itu bisa dikaitkan temuan-temuan yang relevan dengan rumusan masalah. Kemudian melalui deduksi dan induksi dirumuskan atau diajukan hipotesis. Lalu dinyatakan bahwa ada dugaan terhadap hubungan antar variabel atau ada pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Dengan kemudian kita memilih strategi pendekatan penelitian yang kemudian kita gunakan untuk menyusun instrumen penelitian. Jadi dari hipotesis yang dioperasionalisasikan itu bisa kita menyusun instrumen penelitian. Lalu kegiatan selanjutnya adalah pengumpulan dan analisis data, sehingga dihasilkan penemuan. Ini mungkin ada hubungannya dengan pengajuan hipotesis. Apakah dari temuan itu kita menyatakan bahwa hipotesis itu diterima atau ditolak. Kemudian kita peroleh kesimpulan dan dari situ lantas kita kembali ke masalah penelitian. Selanjutnya, pengertian bisnis. Bisnis adalah kegiatan usaha individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang atau jasa guna mendapat keuntungan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. Bisnis itu suatu lembaga yang menghasilkan barang jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Bisnis bisa juga berarti sejumlah total usaha yang meliputi bidang pertanian, produksi, konstruksi, distribusi, transportasi, komunikasi, perhotelan, usaha jasa dan pemerintahan yang bergerak dalam bidang yang membuat dan memasarkan barang dan jasa ke konsumen. Bisnis. Ruang lingkup penelitian bisnis. Ya, accounting itu termasuk, tapi jarang juga sih. Seingat saya di program studi manajemen kita ini mungkin 1 atau 2 yang saya ambil, lebih fokus ke accounting. Finance, keuangan banyak keuangan. Keuangan berkaitan dengan masalah operasional dari lembaga keuangan, rasio-rasio keuangan yang optimal, merger, akuisisi, leverage, buy output, incorporate finance atau
keuangan perusahaan atau keuangan organisasi. Manajemen berkenaan dengan masalah employee attitude, ya, sikap karyawan, sikap dan tingkah laku karyawan, manajemen sumber daya manusia, manajemen operasi dan produksi, strategi formulasi dan sistem informasi. Marketing berkenaan dengan masalah produk image, advertising, sale, promotion, distribusi, packaging, pricing, after sale service, consumer preferences, dan new product development. Nah, di program studi MM ini sebenarnya yang 3 yang dominan itu finance berkaitan dengan rasio-rasio keuangan, kemudian manajemen lebih pada manajemen sumber daya manusia, itu biasanya terkait dengan itu tadi, employee attitude and behaviors. Kemudian di marketing lebih pada keputusan pembelian misalnya. Lalu ini adalah beberapa catatan tentang penelitian bisnis yang baik. Yang pertama adalah bahwa penelitian dirumuskan dengan benar, jelas, dan spesifik. Prosedur penelitian dijabarkan secara rinci sehingga orang dapat memahami dan dapat melaksanakan serta bisa juga melakukan pengulangan. Prosedur dan rancangan penelitian dibuat secara teliti. Peneliti membuat laporan yang lengkap, sistematis, dan memberikan saran pemecahan masalah. Analisis data yang digunakan harus tepat dan mampu membuat generalisasi yang signifikan. Kesimpulan yang didukung oleh data yang diperoleh melalui penelitian. Integritas peneliti yang tinggi, berpengalaman, dan mempunyai reputasi. Itu ciri-ciri dari penelitian bisnis yang baik. Memang sepertinya normatif. Kemudian ini beberapa pertanyaan yang jadi penghantar diskusi. Yang pertama adalah apa yang saudara pahami tentang metode penelitian? Saudara bisa rumuskan tadi itu, metode penelitian berdasarkan pengertian yang dibahas tadi. Kemudian saudara bisa rumuskan, sintesakan bagian-bagian itu menjadi sesuatu definisi yang menggunakan bahasa saudara sendiri. Bahas beda antara data kualitatif dan data kuantitatif. Apa bedanya data kualitatif dan data kuantitatif? Kemudian menurut saudara apa saja ruang lingkup penelitian bisnis? Demikian pengantar tentang metode penelitian manajemen dan bisnis. Mudah-mudahan ini akan menambah semangat saudara-saudara untuk melakukan penelitian dalam rangka penyusunan tesis. Dengan kondisi yang sama-sama kita pahami adanya pandemi COVID-19, mudah-mudahan ini tidak menjadi penghambat bagi kita untuk terus beraktivitas, terus bergerak untuk kemajuan kita. Jika masih ada pertanyaan-pertanyaan sehubungan dengan pengantar ini, silahkan saudara tulis di komentar, atau Anda juga bisa ajukan forum di WA Group di kelas ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.